jadi maba, terus juga setelah menjalani praktikum, tugas-tugas, dan laporan praktikum, sampai gimana rasanya beradaptasi di farmasi ini. Benar banget, karena farmasi itu kan cuma hafalan, tapi yang tadi udah disebutin, kalau misalnya ada juga laporan praktikum, terus praktikumnya juga sama tugas-tugasnya. Jadi biar kalian nantinya gak kaget nih buat masuk ke dalam dunia farmasi. Gitu guys. Nah, daripada kita makin penasaran ya, langsung aja kita sambut bintang tamu hari ini. Halo, boleh duduk. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Baik. Nah, sebelum pertama lanjut ke pertanyaan, sebelumnya boleh dulu kenalin namanya siapa, dari kelas mana, dan dari siapa? Kenalkan, nama saya Muhammad Azrian Jawabari. Saya dari kelas 02 FKP 007 atau kelas D dari semester 2. Halo, kenalin aku Desmina. Aku dari semester 2 kelas 02 FKP 09I. Oke, nah boleh ya kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Nih, di sini ada Kak Jasmine dan juga Kak Julia. Nah, pertanyaan pertama, kayak sebelum masuk farmasi, kalian tuh punya ekspektasi nggak sih gimana kuliah farmasi? Kan tadi kalian udah semester 2 ya, berarti udah menjalani 2 semester. Nah itu ternyata 2 semester itu sesuai sama bayangan kalian atau enggak? Boleh dari siapa duluan? Apa ya? Ekspektasi sih nggak ada ya, cuman pasti saya berekspektasi bahwa farmasi ini cukup menyenangkan untuk dijalani, tapi ternyata nggak segitu menyenangkan. Karena tugasnya lalu praktikumnya juga yang cukup ribet, jadi ya tidak ekspektasi lah ya. Kalau dari aku sendiri sih, menurut aku kayak awalnya aku mikir kayak bakal santai gitu, cuman pas udah masuk kayak nggak sama sekali sih. Jauh banget mulai dari ekspektasi yang awal. Oke. Nah, waktu pertama kali jadi maba nih kan pasti ada yang bikin hal yang bikin kita kaget ya kan. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri, ada nggak sih culture shock yang paling dirasain pas awal kuliah? Terus lebih kaget sama sistem kuliahnya kah atau sama tugas-tugasnya? Kalau culture shock pertama itu dari sistem PJ mata kuliah, karena sebelumnya di SMA itu nggak ada kayak gitu, jadi kita benar-benar ngurusin besok pelajaran apa, maka kita harus tanggung jawab pada pelajaran itu. Sedangkan di SMA itu nggak ada. Selanjutnya culture shock yang mungkin paling apa ya, kerasa itu di tugas-tugasnya sih yang banyak, tapi susah juga gitu kerjanya. Cuman setelah beberapa waktu kita bisa beradaptasi sama tugasnya. Sama sih, nggak ada beda kayak culture shock. Aku juga kayak di baju praktikum atau baju yang biasanya gitu, terus juga sama kayak tugas-tugas, terus kayak kita tuh jadi kayak ngejar-ngejar dosen ternyata di kuliah kan nggak kayak di sekolah. Kalau di sekolah tuh kan kayak kita biasanya diingetin nih tugas-tugasnya gitu. Kalau di sini tuh kita bener-bener kayak ya udah mandiri aja gitu. Itu sih culture shock aku. Oke, kita lanjut kali ya. Kan pada tahu kalau misalnya farmasi itu katanya identik banget sama hafalan, itu benar atau enggak sih? Terus kalian tuh nyatis nggak kalau misalnya gimana cara kalian menghafal sekaligus kalian pahami? Kalau dari segi hafalan pastinya iya ya, karena farmasi kan berkaitan dengan obat-obatan. Kita juga harus tahu nih obat apa aja sih yang ada di dunia farmasi ini. Yang pasti kita harus hafal juga dong. Nah, untuk tipsnya saya nggak punya tips lebih sih, karena kalau kita udah terbiasa buat belajar sendiri itu, apalagi memang sudah rutin dari sebelum-sebelumnya, maka dalam proses menghafal itu mungkin bisa lebih cepat karena apa itu sudah terbiasa. Dari kalian sih, kalau dari aku kebetulan aku suka banget menghafal nih. Jadi menurut aku cara menghafal aku biasanya yang biasa teman-teman aku juga suka nanya gimana sih cara aku menghafalin. Nah, menurut aku cara menghafalin itu pertama kita harus pahami dulu nih apa yang mau kita hafalin. Nah, setelah kita pahami kita kasih checkpoint-checkpointnya buat kita menghafal. Jadi nggak langsung semua kita hafalin, jadi per checkpoint gitu biar cepat hafal. Terus setelah kita udah hafalin kita pahami ulang gimana sih apa sih kita hafalin. Jadi hafalnya tuh nggak tahu benar-benar tentang tulisan aja, tapi kita paham bentuk sama apa yang kita hafalin gitu. Memorize banget. Nah kan selain kuliah tuh pasti ada praktikum, terus
nggak perlu ditunda-tunda lah. Kalau kalian suka nunda-nunda Iya, nggak boleh. Karena farmasi itu harus terlakukan banget. Betul. Oke, kalau misalnya ngomongin praktikum nih, pas pertama kali kalian masuk laboratorium itu kayak bukan nggak sih? Terus ada tips nggak buat nanti cara mahasiswa baru pertama kali praktikum? Karena kan udah berhubungan sama alat-alat dan perkembangan ya, itu kan agak gimana ya? Apa kan Iya, ada benar sudah terkait. Kalau untuk pertama kali masuk laboratorium sih nggak begitu deg-degan ya, cuman dari situ kita kayak mencium aroma khas laboratorium. Terus kalau buat alat-alat ya sepertinya kita harus mengenali dulu gitu ya, apa sih alat-alat yang ada di laboratorium sebelum kita mulai masuk laboratorium gitu kan. Terus bagaimana cara menggunakannya juga, tapi di awal-awal pastinya bakal dikasih tahu juga sama dosen apa gunanya apa gitu. Akhirnya kita juga jadi tahu lah gimana cara pakainya. Kalau dari aku sih, menurut aku ya sebelum masuk praktikum tuh yang bikin aku kaget karena ada proses pretestnya. Nah, buat maba-maba nih jangan lupa belajar buat pretest shopnya. Terus juga yang aku siapin sebelum praktikum itu setiap malam tuh aku menghafal modul yang bakal kita pakai buat praktikum besoknya. Nah, bahkan sampai sekarang aku masih hafal isi modul-modulnya. Jadi setelah kita hafal itu benar-benar kayak penting banget buat pretest itu ngebantu kita banget. Jadi kita tahu nih apa yang mau dipretesin, jadi kita udah belajar kan sebelum-sebelumnya, udah paham lah intinya. Iya bener sih, karena kan ada juga mungkin yang menuju ke farmasi, kayak mereka belum tahu nih gimana praktikum itu kayak apa alatnya. Oke, ini tipsnya apa Bang? Nah selanjutnya nih, pasti sama kuliah tuh kalian pernah ya merasa kayak capek, lelah gitu. Apalagi kalau misalnya tugas, terus praktikum, atau hukumnya itu ternyata secara bersamaan. Pernah nggak sih kalian merasa burn out, dan gimana tips kalian cara ngatasin hal tersebut? Gak ada tips penting sih. Pasti berat mah pernah ya, karena yang namanya baru terus beradaptasi lebih cepat, udah gitu juga sebenarnya nggak gampang. Mungkin tipsnya tiduran. Karena kalau tidur kali ya. Jadi otaknya kerasa lelah, tidak dia stres lah masa mau istirahat. Oke. Kalau dari sini, kalau dari aku pernah banget sih ngerasa burnout gitu. Terus kalau menurut aku tipsnya tuh kayak kita perlu istirahat aja, benar kayak tadi dibilang ya, tidur. Gak semua harus dikuasain juga guys. Terus juga kayak istirahat yang cukup penting. Terus aku juga pernah banget ngerasa kayak ngejar laprak dari jam 9 sampai jam 3, tidur jam 4, bangun jam 6, itu tuh udah rutinitas anak farmasi banget guys. Pernah banget istrinya intinya tuh harus istirahat yang cukup sih. Benar-benar. Sebelum lanjut boleh kakaknya diminum. Iya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi games ya teman-teman. Nah, nama gamesnya itu kontak. Kalian tahu sebelumnya udah tahu betul game ini? Udah, karena suka lewat di TikTok Ya, ya. Oke. Jadi udah tahu ya gimana cara mainnya. Oke, langsung aja ya. Pasal aja kita mulai. Oke, kita mulai gamenya ya. Kata pertama kalian adalah M. Tempat. Bukan pan. Itu dulu konten dulu. Enggak, kalau ngeblok boleh ya. Kalian bilang mana dulu, biar aku nggak ngeblok. Konten. Belum. Kadang dipikir dulu. Pernah. Bukan merah. Ini akhir Peralatan kelas Konten. 1, 2, 3. Meja. Terus kedua kalian adalah E. Warna. Bukan merah.
Hint, alat. Alat-alat yang digunakan. Alatnya gitu. Oke, yang lain. Oke, yang lain. Hint, jurusan teknik. Bukan mesin. Itu alat itu sih. Ayo. Ini emang susah sih. Berarti salah. Salah kalian. Hint, bunga. Bukan lagi. Oh, hint. Cara gerak cacing. Kontak. 1, 2, 3, 4. Hint, sedih. Oh, kontak. 1, 2, 3. Menangis. Oke, kata ketiga kalian adalah apa? Hint, mata. Kontak. 1, 2, 3. Lihat. Oke, huruf keempat ya. Huruf keempatnya adalah A. Oh, hint, kendor. Oh, bukan melar. Oh. Dia lagi gitu. Kayak Hint, say hi. Oh, kontak. 1, 2, 3. Lambat. Oke, huruf kelima adalah T. T. Ya. Hint, coach. Oh, kontak. 1, 2, 3. Lambat. Kata kuncinya adalah pelatih atau pelatih. Chemistry-nya oke ya guys. Kita lanjut aja deh. Jadi di sini tuh ada Q&A dari teman-teman Instagram Polisa Story kita. Yang pertama nih, aku mau dari kakak dulu atau aku dulu coba. Ini ada dari Kak Fitri. Mau tanya nih, katanya selain tugas dan kegiatan kuliah, menurut kalian itu seberapa penting sih punya teman atau circle yang bisa support selama kuliah informasi? Menurut saya, circle itu apalagi yang supportive itu privilege ya di dunia kuliah ini, karena kita juga tahu ya farmasi itu gak gampang, susah. Jadi kita dapat support dari teman-teman, apalagi teman kelas itu suatu keberuntungan. Apalagi banyak orang yang bilang kalau pertemanan di perkuliahan itu gini-gini, sedangkan kalau kita dapat yang benar-benar baik dan supportive itu keberkahan, privilege banget buat kita. Jadi cukup penting sih. Soalnya kerja sih menurut aku sih penting banget ya punya circle atau pertemanan itu, apalagi yang kayak satu jurusan, karena kita kan pasti ada masanya kayak tadi tuh burnout gitu. Nah kita tuh butuh banget teman guys. Terus juga kayak apalagi kalau teman satu jurusan tuh pasti kita merasa kayak punya struggle yang sama. Jadi kita bisa cari jalan keluar tuh sama-sama kayak oh caranya tuh kayak gini loh, kita cari sama-sama biar kita tahu nih gimana cara ngatasinnya gitu. Iya sih, itu tuh penting banget di kuliah
nyerah terus kayak sedih atau kayak takut berubah, jangan takut guys, kayak harus berani banget buat coba lagi buat aktif di kelas itu penting banget. Iya benar, aktif di kelas itu sih, itu jadi poin plus sih. Iya, sebenarnya itu yang aktif di kelas pada nilai A. Iya, itu bisa membawa kalian kalau misalnya kami melakukan UAS kalian itu di blog itu dan jaga dari kebantu banget ya kan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kanita. Setelah kalian melewati semester pertama ini, pasti kan ada pengalaman yang paling berkesan. Entah itu ada pengalaman kayak makan atau kayak yang membanggakan kalian. Nah itu ada nggak sih? Ada sih, terus di semester 2 ini. Jadi di semester 2 ini kan ada pelajaran etno botani Banda. Oh, iya. Jadi kita ada survei ke daerah Baduy itu Baduy. Nah itu cukup berkesan buat saya karena satu kelas alhamdulillah akhirnya ada beberapa yang lain, cuman mayoritas ikut dan itu seru banget di sana. Jadi kita bisa mengeksplor banyak hal, terutama tanaman-tanaman herbal yang biasa digunakan oleh orang-orang di sana. Jadi selain seru, capeknya juga dapat tentu karena perjalanannya yang enggak mudah, racing, jadi apa ya, makin seru aja gitu. Kalau dari aku sendiri sih mirip juga, cuman aku ada pengalaman yang lumayan berkesan kayak pas aku seleksi duta kampus, aku lolos sampai tahap 1 itu, menurut aku ketemu orang hebat di sana, kayak orang-orang yang benar-benar kayak pinter-pinter banget, yang aku tuh nggak expect mereka tuh kayak keren-keren banget ya, punya aku seneng banget ketemu orang-orang kayak mereka yang pintar, kayak ramah-ramah banget gitu. Ya walaupun nggak lolos ke tahap 2, tapi tunggu aku di tahun depan. Kayak pengalaman kelulusannya itu pernah waktu praktikum, aku sekelompok itu tuh nggak ada bawaan alat lab kebetulan ya, dan pakai anak itu dan gitu. Boleh ya? Kayak lagi buru-buru banget ya, menit akhir mau sampai praktikum, tapi emosi kita belum selesai. Nah, karena kita nggak punya badan pengaduk kaca itu di baker glass, jadi aku ngaduknya pakai itu yang buat pengalutnya buat ngegerus, aku aduk di situ. Terus Pakai ini yang alunya. iya, Pakai tangan. pakai airnya terus pecah gitu, bocor. Itu sih kayak malu tapi seru juga, kayak wah pertama kali nih mesin alat. Ada ya tekniknya. Ya ada benar-benar tadi. Gak boleh ya. Oke. Nah, aduh gak terasa ya udah ke pertanyaan terakhir nih kita. Nah, kalau kalian nih bisa balik ke masa-masa awal waktu kalian jadi maba yang untuk masuk farmasi, ada nggak sih hal-hal yang pengen kalian bilang ke diri kalian sendiri pada waktu itu? Pertama kalau saya sih lebih ke jangan takut gitu. Karena saya awal-awal tuh banyak takutnya, takut bertanya, takut buat berteman juga gitu kan, sama takut buat mulai mencoba gitu. Tapi sekarang karena mungkin lingkungan yang memang cukup baik, jadi mulai berani gitu. Tapi kalau misal balik lagi dari awal, saya bakal lebih berani lagi pastinya. Kalau dari aku sendiri sih, pesan dari aku sendiri pas awal masuk yakin kayak jangan terlalu mentalin hal-hal yang menurut kita tuh kayak ya udah aja gitu. Karena aku rasa kan dari aku dari SMK farmasi nih, aku rasa kayak itu aku udah lewatin, aku udah bisa, gitu, aku nggak belajar ulang lagi. Nah itu tuh menurut aku kayak hal yang bersalah banget yang aku lakuin pas awal masuk, jadi ngerasa kayak terlalu meninggalkan hal-hal yang sebenarnya aku udah bisa, tapi kalau aku belajar lagi aku bisa lebih bisa lagi. Nah tips juga nih buat teman-teman kalau kayak gitu tuh coba cari cara biar kayak kita tuh nggak males, biar kita tuh nggak gampang nyepelin hal-hal lain gitu. Terus juga aktivitas tuh penting banget, karena aku ngerasa karena aku nyepelin hal yang aku benar-benar udah bisa itu tuh, jadi pas ujian aku tuh benar-benar nggak bisa, dan nilai aku tuh tolong dari aku aktif di kelas, makanya aku bisa dapat IPS di awal-awal itu tuh 3,91 itu karena aktif di kelas guys. Pokoknya aktif di kelas tuh penting banget, kayak senangnya kalau dosen selesai belajar gitu nanti nama kalian bakal jadi dicatat atau dikenal dosen, terus jadi nambah nilai juga kayak gitu sih, itu penting banget sebenarnya. Oke, keren ya, keren banget. Nah, ini pertanyaan terakhir banget buat teman-teman nih nantinya yang akan masuk ke dunia farmasi dan akan menjadi mahasiswa baru, kalian punya nggak sih pesan dan juga saran biar mereka tuh udah siap untuk masuk ke dunia farmasi? Kalau dari saya sih
sih pertama pasti dia takut ya. Kalian tuh harus benar-benar tahu karena ini urusannya manusia guys. Jadi kalau kalian main-main ngeri juga gitu. Jadi jangan jangan takut. Yang kedua ada sedikit inisiatif gitu buat belajar karena farmasi itu nggak benar-benar pure dari dosen kita gitu karena kita juga harus mengeksplor di luar itu. Jadi untuk mengasah diri kita juga kita harus inisiatif buat belajar sendiri. Sama satu lagi paling perbanyak teman sih. Karena satu sisi bisa membantu buat nanti setelah lulus, satu sisi lagi bisa buat dapat dukungan juga terutama teman yang baik ya. Ya benar, beda sih tipsnya karena kan dari awal masuk juga aku tuh gak ada yang ngelakuin di satu kelas itu karena aku ngajakin mereka semua. Aku kayak ya benar aku ngajakin mereka semua satu-satu yang ada di grup itu aku ajak kenalan karena aku merasa temen tuh penting banget apalagi kayak awal masuk tuh kita bakal ke lingkungan yang baru gitu. Jadi aku perlu kenal nih mereka tuh orangnya kayak gimana buat aku bisa menyesuaikan diri aku gitu. Terus itu juga sama kayak tadi aku bilang jangan lupa belajar gitu penting banget guys belajar tuh kayak apalagi kalau mau praktikum pasti ada pretest gitu ya guys. Jadi setiap malam kalian harus ngehafal dan pahamin modul aplikasi sama dosen biar kalian tuh bisa buat lanjutin di praktikum nanti biar bisa pas pretestnya gitu. Terus tipsnya juga kayak itu aktif tuh tips pertama yang paling penting buat kalian menurut aku karena itu tuh bisa ngebantu nilai kalian banget. Kalau kalian merasa nggak bisa jangan takut nanya, jangan takut terus juga kalau kalian merasa benar-benar kayak nggak bisa nih terus juga takut terus kayak nggak mungkin bisa nih di pelajaran ini. Nah kalau kata aku kalau emang kalian merasa nggak bisa banget sebenarnya kalian aktif di pelajaran itu jadi kayak ada bantuan nilai dari yang lain gitu. Oke, jadi itu dia tadi obrolan kita tentang seputar cerita awal perjalanan dari anak farmasi ya. Ternyata perjalanan dari anak farmasi itu nggak cuma tentang belajar, hafalan, dan juga praktikum, tapi juga tentang beradaptasi, mengatur waktu belajar, menghadapi rasa capek, dan juga beradaptasi dan menikmati prosesnya. Oke, terima kasih buat Kak Jasmine dan juga Azilia udah mau